Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami ingin mempresentasikan materi yang berjudul Behavioral Approach dari mata kuliah kepemimpinan. Adapun dosen pengampu kami yaitu Ibu Maya Sari Dewi SSOS MM. Anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Rahmat Wiranda dan teman saya Abdul Karim Amrullah. Yang pertama, apa sih itu behavioral approach? Behavioral approach atau pendekatan perilaku adalah suatu pendekatan yang berfokus pada perilaku manusia dan bagaimana perilaku tersebut dapat dipengaruhi dan atau dimodifikasi. Pendekatan ini beranggapan bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh sikap dan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin yang bersangkutan. Secara perspektif, ini menekankan perilaku pemimpin, berfokus secara eksklusif pada apa yang dilakukan pemimpin dan bagaimana mereka bertindak. Secara definisi, ada dua umum jenis perilaku, yaitu yang pertama perilaku tugas, yaitu memfasilitasi pencapaian tujuan dengan membantu anggota kelompok untuk mencapai tujuannya. Yang kedua ada perilaku hubungan, ini membantu bawahan merasa nyaman dengan diri mereka sendiri, satu sama lain dan situasinya. Historical perspective, ini dikembangkan pada awal tahun 1960-an, digunakan secara luas di pelatihan organisasi dan pengembangan pada waktu itu. Tujuannya ini untuk merancang atau dirancang untuk menjelaskan caranya pemimpin membantu organisasi untuk mencapai tujuan mereka. Ada dua faktor, yaitu kepedulian terhadap produksi, yaitu bagaimana seorang pemimpin peduli dengan mencapai tugas organisasi. Yang kedua ada kepedulian terhadap orang-orang, dengan bagaimana seorang pemimpin menghadiri anggota organisasi yang berusaha mencapai tujuannya. Authority compliance atau kepatuhan otoritas didefinisikan secara efisiensi dalam operasi ini dihasilkan dari mengatur kondisi kerja sedemikian rupa sehingga campur tangan manusia itu minimal. Fokus perannya itu penekanan berat pada tugas dan persyaratan pekerjaan dan kurang penekanan pada orang. Ini berkomunikasi dengan bawahan, terutama instruksi tugas, didorong oleh hasil, yaitu orang dianggap sebagai alat untuk tujuan itu. Pemimpin dipandang mengendalikan atau menuntut mengendalikan dan yang dengan keras dan sangat kuat. Country club, secara definisi, perhatian yang bijaksana terhadap kebutuhan orang mengarah pada suasana organisasi yang nyaman dan ramah serta tempo kerjanya. Fokus perannya itu kepedulian ini sangat rendah terhadap penyelesaian tugas ditambah dengan kepedulian yang tinggi terhadap hubungan interpersonal. Menekankan produksi, pemimpin menekankan sikap dan perasaan orang. Pemimpin ini cobalah kita untuk menciptakan iklim positif dengan menjadi menyenangkan, bersemangat untuk membantu dan menghibur. Improvisation, secara definisi yaitu upaya untuk minimal yang dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai untuk mempertahankan keanggotaan organisasinya. Fokus perannya itu pemimpin ini tidak peduli dengan tugas dan hubungan interpersonal, melakukan gerakan tetapi tidak terlibat dan ditarik. Pemimpin ini memiliki sedikit kontak dengan pengikut dan digambarkan sebagai orang yang acuh tak acuh, tidak berkomitmen, pasrah dan apatis. Tim yaitu secara definisi ialah pekerjaan yang dicapai melalui orang-orang yang berkomitmen
dengan saling ketergantungan melalui kepentingan bersama dalam tujuan organisasi yang mengarah pada hubungan kepercayaan dan rasa hormat. Fokusnya yaitu penekanan yang kuat pada kedua tugas dan hubungan interpersonal, mempromosikan partisipasi dan rekan kerja tim yang tinggi, memenuhi kebutuhan dasar karyawan untuk terlibat dan berkomitmen pada pekerjaan mereka. Pemimpin ini merangsang partisipasi, tindakan untuk ditentukan, membuat prioritas yang jelas, menindaklanjuti, dan berpikiran terbuka dan senang bekerja. Paternalism atau maternalism secara definisi ialah hadiah dan persetujuan diberikan kepada orang-orang sebagai imbalan atas kesetiaan dan kepatuhannya. Sebaliknya, kegagalan untuk memenuhi mengarah pada hukuman. Fokusnya ini pemimpin ini menggunakan 1,9 dan 9,1 tanpa mengintegrasikan keduanya. Pemimpin ini diktator yang baik hati, yaitu bertindak ramah untuk tujuan yang ingin dicapainya. Pemimpin ini memperlakukan orang seolah-olah mereka terpisah dari tugas. Pemimpin ini menganggap organisasi sebagai keluarga, membuat sebagian besar keputusan penting, menghargai loyalitas dan menghukum ketidakpatuhan orang-orang tersebut atau karyawannya. Opportunism secara definisi ialah orang-orang yang beradaptasi dan beralih ke gaya grit apapun yang diperlukan untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Fokus perannya itu kinerja terjadi sesuai dengan sistem keuntungan yang egois. Pemimpin ini menggunakan kombinasi dari 5 gaya dasar untuk tujuan kemajuan pribadinya. Dapat dilihat pemimpin ini sebagai yang kejam dan licik. Mungkin saja juga dilihat sebagai orang yang mudah beradaptasi dan strategis. Pemimpin biasanya memiliki gaya grit dominan yang digunakan dalam sebagian besar situasi dan gaya cadangan yang dikembalikannya. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana cara kerja behavior approach. Yang pertama ada fokus pendekatan perilaku, yang kedua ada strength, yang ketiga ada criticism, yang keempat ada application. Yang pertama, fokus pendekatan perilaku, terutama kerangka kerja untuk menilai kepemimpinan sebagai perilaku dengan dimensi tugas dan hubungan. Yang kedua, kekuatan atau strength. Pendekatan perilaku menandai perubahan besar dalam penelitian kepemimpinan dari sifat eksklusif yang difokuskan untuk pemasukan perilaku dan tindakan para pemimpin. Berbagai studi tentang gaya kepemimpinan memvalidasi dan memberikan kredibilitas pada prinsip pendekatan. Pada tingkat konseptual, gaya seorang pemimpin terdiri dari 2 jenis perilaku utama, yaitu tugas dan hubungan. Pendekatan perilaku bersifat heuristik, artinya para pemimpin dapat belajar banyak tentang diri mereka sendiri dan bagaimana mereka bertemu dengan orang lain dengan mencoba melihat perilaku mereka berdasarkan dimensi tugas dan hubungan. Selanjutnya, criticism. Penelitian belum cukup menunjukkan bagaimana gaya pemimpin dikaitkan dengan hasil kinerja. Tidak ada gaya kepemimpinan universal yang bisa efektif di hampir setiap situasi. Menyiratkan bahwa gaya kepemimpinan yang paling efektif adalah gaya high, yaitu tugas tinggi dan hubungan yang tinggi. Dukungan pencarian penelitian terbatas. Selanjutnya ada aplikasi. Banyak program pelatihan dan pengembangan kepemimpinan dirancang sesuai dengan pendekatan gaya. Dengan menilai gaya mereka sendiri, manajer dapat menentukan bagaimana mereka dirasakan oleh
orang lain dan bagaimana mereka dapat mengubah perilaku mereka menjadi lebih efektif. Pendekatan gaya berlaku untuk hampir semua hal yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Sekian materi dari kami. Di sini ada kesimpulan. Kami menyimpulkan bahwa behavioral approach pendekatan ini beranggapan bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh sikap dan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin yang bersangkutan. Menekankan perilaku pemimpin, fokus secara eksklusif pada apa yang dilakukan pemimpin dan bagaimana mereka bertindak. Behavioral approach mempunyai cara kerja pendekatan, yaitu strength, criticism, dan application. Baik, itu saja presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan informasi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.